Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Solihin. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan memberikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun strategi pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu DAE, di mana D delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran, di mana interaction adalah kegiatan tatap muka baik bersifat online ataupun offline. Kemudian assessment yaitu terkait dengan penilaian dan evaluasi. Nah, mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah proses manufaktur, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah, kemudian kemampuan yang diharapkan, kemudian materi pembelajaran, kemudian sistem perkuliahan dan metode pembelajaran, serta interaksi dengan mahasiswa, dan yang terakhir adalah sistem penilaian. Bobot pada mata kuliah ini yaitu sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini dilakukan pada semester 3 dengan mata kuliah prasyarat yaitu telah melalui mata kuliah menggambar teknik dan pengetahuan bahan. Adapun deskripsi singkat pada mata kuliah proses manufaktur yaitu membahas dasar proses manufaktur modern seperti pengecoran, pembentukan plastik, dan logam, serta teknologi industri terkini, di mana mahasiswa juga akan dibekali pemahaman spesifikasi geometris, metode dan analisis pengukuran, serta teknik pembuatan komponen dengan pengerjaan panas, dingin, dan mesin perkakas konvensional. Nah, adapun capaian pembelajaran ini akan menghadirkan CPL, kemudian CPMK, dan sub CPMK, di mana nanti akan diramu di dalam sebuah RPS. Adapun capaian pembelajaran yang terdapat dalam mata kuliah proses manufaktur yaitu CPL 2 dan CPL 5. Adapun CPMK yang digunakan yaitu terdapat 4 CPMK dan juga sub CPMK, di mana sub CPMK terdapat 13 sub CPMK yang akan digunakan di dalam mata kuliah proses manufaktur. Kemudian materi pembelajaran proses manufaktur, di sini ada 13 topik atau pokok bahasan yang akan diberikan sepanjang mata kuliah proses manufaktur dari awal hingga akhir pertemuan UTS dan UAS, di mana yang pertama yaitu terkait dengan topik pendahuluan proses manufaktur, kemudian yang kedua adalah proses pengecoran, yang ketiga adalah proses pembentukan logam, keempat adalah proses permesinan, kelima adalah deformasi plastik dan ekstrusi langsung dan tidak langsung, kemudian yang keenam adalah proses pengelasan, yang ketujuh adalah proses penyambungan logam, kedelapan adalah proses pengolahan plastik dengan injection molding, kesembilan adalah proses pengolahan plastik dengan blow molding, kesepuluh adalah analisis ekonomis pada proses manufaktur, 11 adalah proses produksi sawit dan keramik atau CRP, yang ke-12 terkait dengan flexible manufacturing system atau FMS dan design for manufacturing atau DFM, dan yang ke-13 adalah tren dan inovasi dalam proses manufaktur. Nah, metode pembelajaran dalam perkuliahan proses manufaktur, di sini saya menggunakan metode pembelajaran SCL yaitu Student Center Learning, kemudian PBL menggunakan SGD, di mana Small Group Discussion. Mahasiswa nanti akan dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu. Diskusi memungkinkan untuk berpartisipasi aktif, saling tukar ide, belajar satu sama lain, dan di mana peran dosen dalam SGD adalah moderator yang memfasilitasi dan mengarahkan diskusi. Sistem pembelajaran yang akan dilakukan bisa dengan menggunakan luring, di mana melakukan tatap muka di kelas serta memberikan contoh produk. Kemudian juga bisa secara daring ya dengan menggunakan Zoom, dan bisa diakses melalui kelas usu.ac.id yang dikelola oleh USU. Kemudian tugas mandiri ataupun kelompok dan dipresentasikan. Nah, selanjutnya yaitu tahapan pembelajaran, di mana pada mata kuliah ini saya akan memulai dengan pembukaan dan doa, kemudian review materi sebelumnya, kemudian pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab, serta kesimpulan dan penutup. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian atau assessment. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa
Yang pertama itu penilaian terkait dengan project base itu sebesar 25%, kemudian case method itu sebesar 30%, kemudian tugas 10%, kuis 5%, UTS 15%, dan UAS itu 15%. Selanjutnya saya akan menampilkan video perkuliahan proses manufaktur pada pertemuan ke-11, di mana topik bahasan yang menjadi pertemuan kali ini adalah proses pengolahan plastik dengan blow molding. Silahkan dilihat. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari ya terkait pertemuan kita yang ke-11 berkaitan dengan proses manufaktur untuk pertemuan proses plastik blow molding. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, menurut agama, kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, pada kesempatan ini juga saya akan mengabsensi dulu ya. Di sini udah hadir semua? Ada yang belum hadir? Sudah Pak. Baik, sudah ya. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang yang pertama itu ya terkait apa itu prinsip dasar blow molding ya. Kemudian ya nanti kita juga akan melihat apa saja bahan baku proses blow molding ya. Kemudian yang ketiga yaitu part pada mesin blow molding ya. Kemudian yang keempat itu terkait dengan cetakan ya atau mold ya pada proses blow molding ya. Kemudian yang kelima ya ini nanti terkait dengan kualitas dan pengujian produk. Kemudian yang keenam ini nanti kita akan membahas ya, terkait dengan sustainability pada proses ya. Jadi terkait dengan sustainability artinya keberlanjutan bagaimana proses blow molding ini akan digunakan secara terus-menerus ya, apa saja yang menjadi poin penting ya agar prosesnya itu ya plastik yang dijadikan suatu produk itu bisa diproses secara berkelanjutan ya. Nah, sebelum kita masuk ya ke pertemuan 11 ini ya, saya akan mereview ya terkait pertemuan kita yang sebelumnya ya, pertemuan kita yang ke-10. Ya, jadi di sini mungkin saya akan bertanya ya. Yang pertama itu terkait pertanyaannya adalah jelaskan prinsip kerja dari proses plastik menggunakan injection molding. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau menjawab, silakan. Saya Pak. Oke. Perkenalkan, nama saya Jonathan Ramos Andrian dengan NIM 210403039. Prinsip kerja dari injection molding adalah proses pembuatan produk plastik menggunakan bahan plastik yang dilelehkan lalu menyuntikannya ke dalam cetakan, Pak. Oke, bagus sekali Jonathan ya. Jadi itu ya, kalau kita berbicara prinsip kerja artinya proses injection itu adalah kalau ada kata injection di situ artinya disuntikkan ya. Apa yang disuntikkan itu adalah pemanasan dari plastik yang sudah dilelehkan ya. Jadi diinjeksi kemudian nanti membentuk suatu bentuk produk ya. Jadi nanti itu prosesnya kurang lebih dia seperti itu ya. Oke, kita lanjut pembahasan kita ya terkait dengan apa sih proses plastik dengan blow molding ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi blow molding itu secara garis besar itu ada tiga jenis. Jadi kalau di sini ada IBM itu ekstrusi blow molding ya, itu prosesnya dengan cara ekstrusi ya. Kemudian IBM adalah injection blow molding ya. Kemudian ISBM itu injection stretch blow molding ya. Jadi kalau dilihat di sini ya, jadi menggunakan ekstrusi blow molding itu biasanya lebih murah ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya lebih murah, kemudian kekurangannya itu adalah dia ada sedikit bagian yang berlebih. Jadi ada ekornya dia ya. Biasanya itu yang harus diolah lagi ya. Kemudian juga terkait bahan baku itu ada biasa yang digunakan plastiknya jenis PP ya, DPE, PVC ya, PET, PC sama PETG ya. Kemudian terkait dengan injection blow molding ya, ini biasanya kalau digunakan ini lebih presisi ya. Dan juga hasilnya itu lebih seragam ya atau similar ya. Kemudian ini biasanya digunakan untuk botol-botol kecil ya, jadi ukuran kurang lebih dari 180 mili. Sementara kalau yang ISBM ya, injection stretch blow molding ya, ini prosesnya dengan cara biaxial orientation ya. Jadi dia pergerakannya menggunakan dua arah ya, artinya
komponennya lebih kompleks ya untuk part mesinnya ya. Kemudian keunggulannya ya kalau menggunakan injection stretch blow molding ini ya, itu dia lebih clarity ya atau lebih terang ya. Kemudian dia lebih bagus lah ya dibandingkan dengan IBM ataupun extrusi blow molding. Dan juga ini tentu untuk produk-produk tertentu, itu biasanya untuk minuman-minuman ya kayak botol ini ya. Ini biasa digunakan dibuat dengan proses injection stretch blow molding ya. Tapi dia tentu ya harganya lebih besar ya karena komponen mesinnya aja mungkin udah tidak sama ya dengan proses injection ataupun hanya ekstrusi saja ya. Oke, kita next ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya bahwa proses plastik blow molding itu ya itu merupakan salah satu teknik ya itu yang dipakai di dalam industri ya, ini sejarahnya ya, di industri kalau ada buat gelas ya itu biasanya digunakan proses blow molding ya. Kemudian prinsip pencetakannya itu dia memanfaatkan udara bertekanan ya. Nah, jadi di dalam cetakan itu, ini kalau di gambar ini kita bisa lihat ya, ini prosesnya mungkin masih manual ya. Jadi di cetakan itu dia ada proses tekanan udara ya, jadi ditiup gitu ya. Nah, sehingga nanti membentuk rongga-rongga seperti botol ini ya. Oke, kita next. Nah, kemudian apa saja sih perbedaan ya dari proses blow molding dengan injection molding ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, proses blow molding itu ya itu lebih kepada plastik cair ya yang ditiup dalam cetakan untuk membentuk produk ya. Tadi seperti saya jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk injection molding tentu plastik cair itu disuntikkan ya ke dalam cetakan tertutup ya. Kemudian yang kedua itu dia biasanya cocok untuk membuat produk berongga ya seperti botol, kontainer dan tabung ya. Kemudian untuk injection molding dia cocok untuk membuat produk yang solid ya. Jadi dia lebih padat ya tetapi dia ada rongga-rongga kompleks ya. Biasanya itu part-part tertentu ya untuk produk yang selain botol ya. Bisa aja dia meja dari plastik, kursi plastik ya kan. Kemudian untuk yang ketiga itu perbedaannya adalah biasanya blow molding itu terkait dengan cetakan yang relatif lebih murah ya. Jadi karena hanya membutuhkan dua belahan cetakan ya, jadi proses blow molding itu berbeda ya untuk bentuk cetakannya. Kemudian untuk injection molding juga ini ya, perbedaannya dia biasanya cetakannya itu lebih mahal ya. Lebih mahal karena dia kompleks untuk mengisi seluruh rongga-rongganya ya. Kemudian untuk blow molding ini bahan bakunya dia biasanya ya yang termoplastik ya, artinya bisa didaur ulang ya. Jadi seperti PE, PP dan PET ya. Nah, kemudian terkait injection molding itu bedanya ya itu dapat mengolah berbagai jenis termoplastik ya. Jadi nggak terbatas dia karena termoplastik ini kan banyak jenisnya ya, termasuk yang lebih kompleks. Nah, ini ya kalau dari sini ya ini produk-produk yang dihasilkan dari proses blow molding ya. Ini bisa dilihat ya. Jadi kalau di sini ada produk ya seperti botol kosmetik ya kan, botol minuman ya. Kemudian botol-botol bedak ya atau botol-botol yang lain ya. Nah, ini botol minuman juga biasanya paling umum ya dibuat dari proses blow molding. Nah, ini ada video ya yang bisa kita lihat dari bagaimana proses blow molding ya. Nah, jadi ini perangkat mesin ya secara keseluruhan ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya proses blow molding ini ya menggunakan part-part mesin ya yang dibuat, kemudian produk-produk yang dihasilkan seperti jerigen ya, PC container ya, pharma articles ya, drum. Nah, ini yang dibuat ya. Nah, ini seperti apa namanya untuk drum air itu ya, juga dibuat menggunakan proses blow molding ya. Nah, ini proses ya dari mengeluarkan apa namanya cairan plastik ya ke dalam suatu cetakan ya, dan itu tadi yang disebut dengan parison biasanya. Parison itu bentuk setengah jadi ya. Kemudian di sini ini juga ya, ini ada komponen hoppernya ya. Jadi biji plastik itu dia dituangkan di mesin hopper ya. Kemudian nanti diproses menurun. Kemudian ada proses namanya perputaran ya dari ini namanya extruder ya. Jadi kalau extruder ini ada komponen skrunya ya. Jadi skrunya itu memutar ya sehingga mengakibatkan proses pelelehan ya.
Dan juga ini ada komponen pendinginnya yang di atas tadi ya. Nah, jadi kalau di sini ya proses ekstrusinya itu dari plastik yang sudah meleleh ya masuk ke kepalanya itu ya di ujungnya. Nah, jadi dia membentuk yang namanya tube atau parison ya. Dia melewati proses ini namanya disebut mandrel ya. Komponennya mandrel. Nah, ini ya dia keluar ya. Jadi ini membentuk yang namanya parison ya. Kemudian nanti dipotong ya, kemudian pindah ke sebelah itu nanti akan ditiupkan ya tekanan udara ke dalamnya sehingga dia membentuk rongga ya seperti botol ini ya. Nah, ini ya proses blow molding ya. Nah, ini ujungnya ya, ketika dikeluarkannya cairan plastik ini tingkat akurasinya ya harus setipis ini ya, karena untuk memastikan ya perubahan pada produk yang dibilang parison tadi itu membentuk sesuai dengan ukurannya ya, jadi harus presisi ya. Nah, ini ya gambaran produknya ya, jadi tingkat presisinya juga bisa diukur ya dengan data grafik ya secara digital ya. Jadi ukurannya itu tidak boleh melebihi ya, jadi kalau ini biasanya sudah disetting ya, makanya kita perlu operator yang kan memiliki kompetensi terkait operasionalnya. Ini ya wall thickness control ya, jadi bisa dilihat di sini proses blow molding itu dia tingkat presisinya harus tinggi ya. Ini kita lihat dulu ya, jadi prosesnya nah ini kurang lebih sama ya, jadi kanan kiri ya itu karena mesinnya cukup besar ya, jadi ini ada dua yang beroperasi ya, jadi ke kanan bisa ditiup, ke kiri juga ditiup ya. Jadi mungkin ini kapasitasnya mungkin cukup besar ya. Nah, jadi tergantung mesinnya juga ya, kemampuan mesinnya itu berapa banyak yang bisa dihasilkan. Nah, jadi biasanya kalau udah jadi ya itu diproses, di-eject namanya ya, di-eject supaya untuk mengeluarkan prosesnya tadi ya. Ya, ini bentuk cetakannya ya, kurang lebih udah kelihatan ya gambarannya. Ketika dia ditiup ya, di situ udah dicetakan itu sudah kelihatan ya bentuknya. Kemudian nanti dibiarkan sebentar, itu namanya proses water cooling ya. Nah, kurang lebih di dalam sini nanti dibiarkan beberapa detik atau beberapa menit kali ya. Jadi setiap tahapan itu bisa dilihat ya sampai proses dia nanti didorong keluar produknya. Nah, jadi ini juga merupakan proses dari, kalau kalian pernah dengar, ini adalah konsep dari circular economy ya. Jadi semua biji plastik yang didaur ulang ya itu diproses menjadi botol ya. Artinya secara sirkular ya, itu segi lingkungan itu sangat berdampak ya proses dari blow molding ini. Kemudian ada video ya satu lagi ini. Nah, ini ya video satu lagi ya. Ini terkait dengan proses tadi injection stretch blow molding ya. Jadi ini konsepnya hampir mirip ya. Jadi kalau injection stretch blow molding ya, ini menggunakan komponen yang sama. Jadi melalui mesin hopper ya, kemudian nanti masuk ke dalam extruder ya. Kemudian nanti didorong ya menggunakan extruder. Kemudian nanti terjadi pelelehan ya dan juga pendinginan sekaligus. Nah, biasanya dia diinjek dari bawah ya, jadi prosesnya ini dari bawah ketika kecetakan itu akan membentuk yang namanya preform ya. Jadi preform itu setengah jadinya ya. Ini kita lihat videonya ya, jadi ini bisa dilihat ya, ini yang atas di stretch ya, jadi ada proses stretch penekanan ya menggunakan material mesinnya ya, dorongan mesin ya, botol yang lebih kecil ya tapi lebih presisi juga ya untuk hasilnya. Nah, ini ya, kemudian ada proses, nah ini terkait dengan kualitasnya ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai maka akan langsung di-eject botol-botol tadi ya melalui conveyor ya. Nah, jadi tahapan prosesnya ya itu tadi kita sudah nampak gambarannya ya. Jadi biji plastik ya nanti dilakukan injection proses ya. Setelah di injection proses ya nanti akan membentuk yang namanya preform tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Setelah membentuk preform ya baru nanti di blow proses ya, atau diberi tekanan udara sehingga dia membentuk ya dari preform ya, kemudian ditiup,
ya, ditiup terus sampai dia membentuk produk jadi ya. Nah, sehingga jadi produk akhirnya itu berupa produk botol ya. Kemudian untuk bahan baku ya, itu biasanya proses blow molding ini menggunakan HDPE ya. Jadi ada apa itu HDPE? Itu biasa digunakan untuk kemasan ya, botol, pipa atau komponen otomotif ya yang biasa digunakan untuk HDPE ya. Kemudian PP ya, untuk polipropilin ini biasanya plastik yang memiliki kekuatan ya, kemudian juga kekakuan ya, dan ketahanan termal yang baik ya. Kemudian digunakan untuk kemasan ya, peralatan rumah tangga dan komponen otomotif ya. Jadi komponen-komponen otomotif ya, kayak misalnya yang sifatnya plastik ya, itu biasanya dibuat dengan propilin ya, ataupun HDPE juga ada ya. Nah, kemudian PET ini adalah plastik ya yang memiliki sifat-sifat seperti kekuatan ya, kemudahan pemrosesannya ya, kemudian ketahanan kimia, transparasi serta kemampuan daur ulang yang mendukung keberlanjutan ya. Nah, bagaimana kualitas dan pengujian produk ya. Jadi ketika produk itu sudah dihasilkan ya, maka proses inspeksinya itu bisa dilakukan dengan cara visual ya. Nah, jadi untuk menguji kualitasnya yaitu dengan mendeteksi juga ya apakah ada cacat ya, seperti garis las, lekukan, gelembung atau ketidakrataan ya. Jadi itu juga dicek untuk memastikan kualitas. Kemudian memastikan konsistensi warna ya, ketebalan ya. Kemudian finish permukaan sesuai spesifikasi ya. Kemudian pengukuran dimensi juga diukur ya, untuk dimensinya apakah sesuai dengan ketebalannya, diameter, panjang ya, kelurusannya ya. Kemudian memastikan produk sesuai dengan toleransi dimensi yang ditetapkan ya. Kemudian untuk uji kebocoran juga mendeteksi adanya celah ya, celah atau lubang yang dapat menyebabkan kebocoran ya. Kemudian uji kekuatan mekanis juga harus kita lakukan ya untuk menguji kualitas produk, yaitu dengan melakukan uji tarik ya. Jadi diuji kemudian tekuknya atau impact ya, untuk mengevaluasi kekuatan dan ketahanan produk ya. Kemudian yang terakhir adalah memastikan produk itu memenuhi spesifikasi kekuatan ya. Nah, terkait dengan sustainability pada proses ya. Jadi yang pasti agar proses ini sustainable ya, jadi kita perlu melihat penggunaan material daur ulang ya. Jadi menggunakan plastik daur ulang ya, seperti recycle, HDPE, PP atau PET sebagai bahan baku ya. Itu perlu dipertimbangkan dari internal itu maksudnya ya. Kemudian desain produk yang mudah didaur ulang. Nah, itu terkait dengan merancang produk dengan struktur sederhana ya, dan komposisi material tunggal ya. Kemudian menghindari penggunaan komponen tambahan atau pelapis yang dapat menyulitkan proses daur ulang ya. Nah, ini juga ya terkait dengan sustainability, tentu dengan efisiensi penggunaan materialnya ya. Jadi kita harus mengoptimalkan desain cetakannya ya. Jadi itu sangat penting untuk meminimalkan pemborosan material ya. Ini kembali lagi ke cetakannya ya. Kemudian menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan produk dengan lebih sedikit limbah ya. Jadi kalau kita lihat di video tadi ya, kemudian penggunaan energi dan emisi, pengolahan limbah ya, juga itu jadi pertimbangan ya. Nah, sebelum kita masuk review pertemuan hari ini, kira-kira ada yang ingin ditanya? Silakan. Nah, silakan Saudara Nurul. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Amrani Tangguna dengan 210403/19. Nah, jadi kan sebelumnya sudah dijelaskan juga terkait dengan proses dari blow molding sendiri. Jadi otomatis kan dari proses ini nantinya akan menghasilkan yang namanya limbah. Nah, jadi bagaimana sih cara meminimalkan limbah dari proses blow molding sendiri? Terima kasih. Sangat bagus pertanyaannya Saudara Nurul ya. Jadi kita memang perlu melihat ya bahwa plastik ini bisa dibilang sebuah yang bisa dibilang buah si malakama ya kan. Kalau kita nggak proses, dia akan jadi limbah yang tidak berguna ya kan. Nah, sehingga untuk meminimalkan limbah itu ya tentu kita harus lihat dulu ya dari segi kualitas bahan bakunya. Nah, itu bagaimana proses, biasanya kalau ada orang yang memungut sampah ya itu kan biasanya bercampur ya, itu harus dipastikan proses penyaringan dari plastik itu sendiri itu sangat konsisten ya dan sangat baik lah dikelola. Nah, sehingga nanti ketika diolah itu tidak menggunakan limbah secara internal itu. Kemudian juga kita perlu memperhatikan kompetensi manusianya ya untuk mengoperasionalkan mesin tersebut ya. Jadi dari mesin tersebut juga itu harus dipastikan ya apakah memiliki
keakuratan atau presisi yang tinggi ya. Kemudian juga untuk memastikan minimal limbah ini ya, kita harus memastikan dari cetakannya ya. Nah, cetakan itu sangat sangat sensitif ya untuk menghasilkan produk yang presisi dan sesuai. Jadi itu akan dipastikan meminimalisir limbah terkait limbah internal ya ketika nanti dicetak. Oke, cukup. Oke, sebelum kita masuk ke akhir pertemuan ini ya, saya ingin mereview ya terkait pertemuan hari ini. Mungkin saya akan bertanya ya, ini pertanyaan pertama yaitu apa yang menjadi jenis material yang umum digunakan dalam proses blow molding. Siapa yang ingin bertanya? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Agnesha Farida dari Industri 04. Jadi jenis material yang biasa digunakan dalam proses blow molding itu adalah jenis plastik, yaitu jenis plastik yang bisa dilelehkan berulang kali. Contohnya yang pertama itu ada HDPE yang biasa digunakan pada bekas susu, galon dan juga deterjen. Kemudian yang kedua itu ada polipropilen yang bisa digunakan pada botol obat, pada makanan ataupun produk yang tahan panas. Yang terakhir itu ada PET yang bisa digunakan pada botol minuman atau botol soda. Oke, terima kasih saudara Agnes. Nah, itu sangat lengkap sekali ya. Kemudian untuk yang kedua, apa kira-kira jenis pemeriksaan kualitas yang harus dilakukan pada proses blow molding? Siapa yang ingin menjawab? Nah, silakan. Baik, sebelum perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Nabawi dengan NIM 210403052. Jadi jenis pemeriksaan kualitas apa saja yang harus dilakukan pada produk blow molding itu ada 4. Yang pertama itu adalah inspeksi visual, yang kedua adalah pengukuran dimensi, yang ketiga adalah uji kebocoran, dan keempat adalah uji kekuatan mekanis. Oke, baik, terima kasih jawabannya ya pada saudara Nabawi ya. Jadi kita sampai pada kesimpulan dari pertemuan hari ini ya terkait apa itu prinsip dasar blow molding ya. Tadi sudah dijelaskan ya bagaimana mekanisme proses blow molding, apa itu blow molding ya. Kemudian apa saja jenis materialnya ya. Kemudian pemeriksaan kualitas itu meliputi inspeksi visual ya, kemudian pengukuran dimensi dan lainnya ya. Kemudian terkait sustainability-nya juga ya dalam proses blow molding, artinya penggunaan material daur ulang itu perlu dilakukan secara konsisten dan baik ya. Jadi biasanya di penyaringan, di proses pengelolaan sampah itu perlu dilihat betul seperti apa ya sehingga tidak tercampur dengan komponen lain ya. Kemudian pengurangan konsumsi energi, pengelolaan limbah dan lain sebagainya ya, itu menjadi prinsip dasar ya bagaimana keberlanjutan dari proses plastik. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Saya tutup ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi semua. Semoga kita tetap sehat-sehat semua ya.